الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب, eh, sebelum Anda mulai atau sebelum kita mulai, Anda coba absen dulu ya yang hadir. Yang pertama, Ummu Ghifari, Ya, Ustaz. Hadir. Ummu Ukasha, Hadir, Ustaz. Ibu Leni, Hadir, Ustaz. Ibu Rika, pakai kak dulu. Belum masuk Zoom, Ustaz. Belum masuk ya, Ibu Rika ya. Baik. Kemudian Ibu Mayang, Hadir, Ustaz. kemudian Ummu Afkar, Hadir, Ustaz. Ummu Hibban, Hadir, Ustaz. Ibu Nufus, Hadir, Ustaz. Ibu Erika, Hadir, Ustaz. Ibu Eni. Masih sakit kayaknya, Ustaz. Bagaimana? Masih sakit ya. Sakit. Aywa, syafahullah, syafahullah. Baik, Ibu Eni ya. Baik, Ibu Lili, Ada, Ustaz. Hadir. kemudian Ibu Tati, Hadir, Ustaz. ini di sini Ibu Ayu, Ustazah Ayu, Ibu Ayu hadirah. Baik, di sini Namanya sudah ada tapi belum menjawab. Baik, selanjutnya Ibu Mardiana, Hadir, Ustaz. kemudian Ibu Rika pakai C. Hadir, Ustaz. Baik. Berarti di sini ya, yang berhalangan Ibu Rika pakai K ya. Kemudian Ibu Eni sakit dan Ibu Ayu belum menjawab. Baik. Ayo. Alhamdulillah kita sudah sampai di jilid ketiga. Jilid ketiga ini sudah masuk ke dalam pembahasan nahwu. Kalau kemarin betul-betul muqaddimah tentang nahwu. Di sini sebetulnya bisa dibilang muqaddimah juga dalam ilmu nahwu, cuman levelnya sudah sedikit berbeda dan bentuknya juga sudah seperti kitab-kitab nahwu yang akan kita pelajari seperti Al-Jurumiyah, Al-Muyassar dan sebagainya ya. Baik. Apa yang akan kita pelajari? Sebetulnya harus kita ketahui, Anda sering ulang dan sudah kita pelajari sebetulnya. Ada istilah dalam bahasa Arab yaitu al-i'rab. Al-i'rab. Definisi secara rinci dan sebagainya akan kita dapati di dalam kitab nahwu ya setelah ini. Lantas definisi secara umum atau secara ringkas. Secara ringkas adalah perubahan akhir kata yang disebabkan amil. Ketika Anda bilang Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Nazartu ila Zaidin. Maka kita lihat Zaidun di sini bentuk perubahannya tandanya dengan dhammah disebabkan Ja'a. Maka Ja'a ini adalah amil yang menyebabkan Zaid berubah. Ra'aitu ini adalah amil yang menyebabkan Zaidan menjadi berubah, tandanya dengan fathah. Ila merupakan amil yang menjadikan Zaid berubah, tandanya kasrah. Maka perubahan dari rofa
ke nasab, dan ke jar dengan tanda dhammah, fathah, kasrah, ini adalah i'rab. Jadi perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, ini keadaannya rofa ya. Karena sebetulnya tidak terlalu harus membahas, betul. Kita sudah membahasnya itu. Dia sebagai fa'il tentunya. Dalam keadaan rofa, kemudian ke nasab, kemudian ke jar. Perubahan ini yang disebabkan amil juga, amilnya berbeda-beda, ada ja, ada ro'a, itu ada ila. Ini yang disebut dengan al-i'rab. Mau rinci dan ya kalau mau rinci insya Allah kita akan dapatnya di kitab Nahwu. Apa namanya? Secara rinci ya di kitab Nahwu. Taib, itu dia i'rab secara ringkas. Ya, perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil. Lantas bentuk-bentuk perubahan yaitu al-i'rab, kita bilangnya bentuk-bentuk perubahan yaitu i'rab, perubahan itu. Ada 4. Raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Baik. Yang harus kita ketahui baik. Baik. Yang harus kita ketahui di sini mu'alif akan membahas dan berfokus dulu tentang al-ismu. Maka al-ismu baik. Ana lupa. Itu dia i'rab, perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil. Ya. Kemudian objek hukum dari i'rab Zaidun, dia itu berubah. Kita lihat berubah. Zaidun, Zaidan, Zaidin berubah ya. Maka kata tersebut kita sebut al-mu'rab. Jadi i'rab adalah perubahan dari rofa, nasab, ke jar dengan tanda dhammah, fathah, kasrah. Katanya sendiri yaitu Zaid disebut dengan istilah mu'rab. Maka mu'rab, mu'alif memberikan definisi ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. Jadi ada kata yang mu'rab adalah ma taghayyara, adalah kata yang berubah akhiruhu, akhirnya kita lihat dari dhammah tandanya, kemudian ke fathah tandanya, kemudian ke kasrah tandanya. Karena apa? Bisababil amil, dikarenakan amil. Ada amil ja'a yang menuntut Zaid untuk rofa. Ada ra'aitu yang menuntut Zaid untuk jar. Ada ila yang menuntut Zaid untuk jar. Masing-masing dengan tandanya. Itu dia mu'rab. Ya, seperti itu. Maka ketika ada isim yang mu'rab, yang berubah, sedangkan perubahan itu ada 4, paham ya? Mu'rab, dia itu katanya berubah. Kata tersebut mu'rab, kata tersebut bisa berubah-ubah. Perubahan yang mana yang kamu maksud? Kenapa? Karena i'rab itu ada 4. Dia itu masuk ke perubahan rofa, ke perubahan nasab, ke perubahan jar, atau ke perubahan jazm. Dan kita akan berfokus kepada isim terlebih dahulu. Maka isim itu kemungkinannya itu masuk ke kategori rofa, nasab, dan jar. Dan tidak ada jazm. Kita fokus terhadap isim terlebih dahulu ya. Isim. Baik. Jadi ketika kita menemukan kata yang mu'rab, kemungkinannya itu dia masuk ke perubahan rofa, ke perubahan nasab, dan ke perubahan jar. Masing-masing dari bentuk perubahan ini
memiliki tanda. Taib, dia itu berubah. Dari mana kita tahu dia itu berubah? Kita lihat ada tandanya. Jadi kita bilang tanda i'rab asli. Tanda i'rab asli. Masing-masing dari bentuk perubahan rofa, nasab, dan jar memiliki tanda asli. Apa saja? Untuk rofa, tanda aslinya adalah al-dhammah. Untuk nasab, tanda aslinya adalah al-fathah. Untuk jar, tanda aslinya adalah al-kasrah. Al-dhammah, al-fathah, al-kasrah. Ini adalah tanda asli dari macam-macam i'rab yang telah kita sebutkan. Kemudian, kalau ada kata yang mu'rab yang masuk ke kategori rofa atau ke kategori nasab atau kategori jar, bagaimana kita menyebutkan istilahnya? Jadi, kita bilang kata mu'rab yang masuk ke salah satu hukum, i'rab. Kata mu'rab yang masuk ke dalam salah satu hukum i'rab. Istilahnya apa? Kalau rofa, istilahnya menjadi marfu'. Jadi marfu itu adalah kata yang mu'rab yang masuk ke hukum rofa. Harus kasih tanda kata mu'rab yang masuk ke rofa. Kalau yang masuk kategori nasab, kita bilang mansub. Yang masuk kategori jar disebut majrur. Dan kita juga sudah sebutkan masing-masing dari tanda asli bentuk perubahan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan isim itu dihukumi rofa, misal ya, atau dihukumi nasab, atau dihukumi jar. Dan kita bilang dia itu marfu, mansub, majrur. Kapan? Sebabnya apa? Sebab yang menjadikan dia masuk kategori rofa dan kita bilang dia mansub, tandanya dhammah. Maka sebab-sebabnya itu yang pertama adalah al-fa'il. Di antaranya ya, Ana sebutkan beberapa. Kita akan membahasnya. Yang kedua, al-mubtada. Kita sudah bahas sebetulnya. Yang ketiga adalah al-khobar. Ini beberapa. Jadi al-fa'il, mubtada, al-khobar ini adalah penyebab kata masuk ke kategori rofa. Dan babnya siapa saja yang masuk ke kategori rofa, sebabnya siapa saja atau apa saja, disebut dengan bab marfu'at. Yang dihukumi marfu ya. Penyebab-penyebab kata dihukumi marfu karena dia sebagai fa'il, karena dia sebagai mubtada, karena dia sebagai khobar, dan seterusnya ada lagi yang lain. Dan ini disebut dalam bab marfu'at. Kemudian penyebab kata disebut mansub karena dia mengambil kedudukan misal sebagai al-maf'ulu bihi. 2, 3, dan seterusnya ada yang lain. Dan ini disebut bab mansubat. Bab mansubat.
Kemudian majrur. Contohnya apa? Contohnya al-majruru, isim yang majrur biharfil jar, oleh huruf jar. Dua, tiga, dan seterusnya. Ada yang lain. Maka disebut majrurat. Babnya. Kita akan bahas siapa saja marfuat itu, mansubat itu siapa, majrurat itu siapa. Maka setelah itu, kalau kita tahu siapa marfuat, mansubat, majrurat, kita bisa mengklasifikasikannya kepada marfu'kah, mansubkah, atau majrurkah. Tandanya dengan dhammah, dengan fathah, atau dengan kasrohkah. Seperti itu. Sampai sini dulu. Terkait apa yang Anda tadi jelaskan. Apakah dapat difahami? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas? Kemudian Ana akan mengulangi kembali. Apakah ada? Baik. Kalau tidak ada, itu dia al-i'rab. Perubahan. Kebalikannya apa? Kebalikan dari al-i'rab ialah al-bina. Jadi, kalau secara ringkas, Ana bilang seperti ini. Al-bina apa? Tetapnya akhir kata, meskipun masuk padanya amil. Ketika Ana bilang ja'a ha'ula'i, ra'aitu ha'ula'i, nazartu ila ha'ula'i. Kita tahu amilnya sama, ada ja'a, ada ra'aitu, ada ila. Ja'a, ra'aitu, ila. Amilnya sama ya dengan yang ini. Amilnya sama. Kalau tadi setelah ja harusnya zaidun. Setelah ra'aitu zaidan. Setelah ila zaidin. Tandanya sama. Tetapi haula'i ini tetap ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, nazartu ila haula'i. Maka tetapnya haula'i pada kasroh, pada setiap keadaan, baik masuk padanya ja'a, ra'aitu, atau ila, tetapnya haula'i ini disebut al-bina. Dan kata yang tetap tersebut, yaitu si haula'i ini, kata yang tetap itu, kita sebut dengan istilah al-mabni. Al-mabni. Apa itu al-mabni? Ma la yataghayyar. Akhiruhu bisababil amil. Mabni itu adalah kata kata la yataghayyar, maksudnya kata ya. Ma la yataghayyaru, yang tidak berubah. Adalah kata yang tidak berubah. Akhiruhu, akhirnya. Kita lihat haulai apakah berubah? Akhirnya tidak. Kasr. Bisababil amil, yang tidak berubah meskipun masuk padanya amil. Ada ja, ada ra'aitu, ada ila. Dan tetapnya kata, kita bilang mabni, dia itu tetap. Kata yang tetap. Tetap pada apa? Maka kita bilang mabni ala, tetap pada, ada 4 kemungkinan. Ala dhammi, ala al-fathi, ala al-kasri, dan ala sukun. Mabninya itu tetap itu pada apa? Ala dhammi. Contohnya apa? Contohnya misal nahnu. Kemudian
Mabni ala sukun, contohnya apa? Man. Kemudian mabni ala kasri, contohnya haulai. Kemudian baik. Kemudian mabni alal fathi, contohnya apa? Contohnya misal ahada asyara. Ini ahada mabni alal fathi, asyara juga mabni alal fathi. Haulai mabni alal kasri, man mabni alal sukun, nahnu mabni alal dhammi. Jadi nahnu adalah isim yang mabni alal dhammi. Ahada asyara mabni alal fathi. Haulai mabni alal kasri, man mabni alal sukun. Seperti itu. Kemudian kita sudah tahu apa itu mabni. Mabninya kata itu ada 4. Dhammi, fathi, kasrah, kasri, dan sukun. Ingat, tanpa tak marbutoh ya. Ini untuk yang mabni ini. Dhammi, fathi, kasri itu adalah istilah untuk yang mabni. Jadi bukan mabni ala dhammah, bukan. Tanpa tak marbutoh ya. Dhammah, fathah, kasrah itu untuk yang mu'rab. Dhammah, fathah, kasrah ini untuk yang mu'rab. Baik. Ini fokus ke sini ya. Ini urutannya. Nanti ketika menyalin seperti ini saja. Baik. Selanjutnya timbul pertanyaan kembali. Bagaimana kalau ada kata yang mabni menduduki penyebab kata menjadi marfu, mansub, atau majrur. Maksudnya apa? Bagaimana kalau ada kata yang mabni, dia itu menduduki penyebab kata menjadi marfu, mansub, majrur. Apa saja penyebab kata menjadi marfu, mansub, dan majrur? Ini dia di atas. Dia itu menduduki sebagai fa'il, mubtada, khobar, maf'ul bi, atau isi majrur biharfil jar. Ya. Bagaimana kalau kita menemukan seperti ini? Contoh. Ja'a ha'ulai. Kemudian ro'aitu saya melihat, berarti objeknya apa? Maf'ul bih ya. Ro'aitu ha'ulai. Nadhartu ila, isim yang majrur oleh huruf jar. Ila adalah huruf jar ya. Nadhartu ila ha'ulai. Kita lihat haulai di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Ra'aitu haulai ini di sini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Nadhartu ila haulai ini sebagai apa? Isim yang majrur biharfil jar. Maka sudah ada sebabnya, ada fa'il, maf'ul bih, majrur. Dia sudah masuk ke kategori perubahan. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita bilang dia marfu, mansub, atau majrur? Jadi haula ini marfu, ja'a haula'i marfu, ra'aitu haula'i mansub, nazartu ila haula'i majrur. Bisa nggak? Kita bilang tidak bisa. Kenapa? Karena marfu adalah kata yang mu'rab. Harus mu'rab. Sedangkan haula'i ini adalah mabni, maka tidak bisa. Maka istilahnya juga bukan marfu, tetapi fi mahalli raf'in. Dia itu di mahal itu adalah tempat. Dia itu di tempat rafa. Ra'aitu haula'i.
fi mahalli nasbin. Dia itu di tempat nasab. Ilaha ulai. Ini fi mahalli jarrin. Di tempat jar. Kita sudah membahasnya ya. Jadi haulai ini adalah sebagai apa namanya? Dia itu adalah ismu isyaratin. Kemudian kita bilang dia itu mabni. Mabni ala apa? Mabniun alal kasri. Fi mahali raf'in. Sebagai apa? Fa'il. Haulai. Ini adalah ismu isyaratin. Kemudian kita bilang mabniun alal kasri. Fi mahali nasbin sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ila haulai. Ismun majrurun. Afan. Kok salah. Haula ini adalah ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli jar ismun majrur bisa. Atau fi mahalli jarrin cukup. Karena majrur itu adalah istilah untuk yang mu'rab. Fi mahalli jarrin sudah? Sudah. Beres. Seperti ini. Jadi kita sudah membahas bahwa i'rab adalah perubahan. Mu'rab adalah kata yang berubah. Ketika masuk ke kategori rafa, nasab, jar, disebut marfu, mansub, atau majrur. Kalau kata yang mabni, yang masuk ke perubahan rafa, nasab, atau jar, kita bilang fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Paham Ummahat? Sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum difahami? Baik. Kalau dapat difahami, kita fokus terhadap al-ismu. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita tahu mu'rab itu ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. Mabni itu apa? Ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Kita sudah bahas itu. Itu dia isim. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan al-mu'rab ini al-aslu fil asma. Jadi hukum asal dari isim seluruhnya dia itu mu'rab, berubah-ubah, dapat berubah akhirannya. Ini adalah hukum asal. Ja'a al-mudarrisu. Ra'aitul mudarrisa. Nazartu ila al-mudarrisi. Mudarrisu, mudarrisa, mudarrisi. Mu'rab. Ini adalah hukum asal dari isim. Kemudian ada pula kata yang mabni. Ya, ada pula kata yang mabni. Kadang-kadang keluar dari hukum asal ini. Keluar ya. Contohnya ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, nazartu ila haula'i. Maka dalam tiga keadaan ini dia itu tetap mabni. Berarti keluar dari hukum asal. Keluar dari hukum asal. Pertanyaannya, lantas isim yang mabni itu siapa mana saja dong? Saya mau tahu. Karena hukum asal dari isim itu mu'rab. Yang keluar dari hukum asal ada berapa sih? Isim yang mabni itu ada berapa sih? Di sini mu'alif akan menyebutkan beberapa.
Di antaranya ada 7. Siapa saja yang keluar dari hukum asal itu? Siapa saja isim-isim yang mabni. Jadi kita bilang al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni. Siapa saja? Yang pertama adalah al-dhamair. Atau ya al-dhamir ya. Al-dhamair. Seluruh dhamir-dhamir. Baik dhamirnya itu dalam fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa, fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, fi mahalli jarin, dalam keadaan jar. Fi mahalli raf'in. Contoh, misal huwa zahibun, huwa mubtada ya. Atau qalu, wawunya wawu jamaah, sebagai apa? Sebagai fa'il. Atau fi mahalli nasbin. Contohnya apa? Darabtuhu, saya memukulnya. Siapa yang dipukulnya? Al-ha. Ini dalam keadaan nasab, ya maf'ul bih. Nazartu ilaihi, ha ini juga dalam keadaan jar. Maka seluruhnya, seluruh dhamir dan dalam seluruh keadaan, dia itu mabni. Seluruh dhamir. Yang kedua, asma'ul isyarah. Isim-isim isyarah. Contohnya apa? Hadza. Kemudian hadhihi. Untuk yang jauh, dzalika. Untuk jamak misal ulaika. Sudah bahas ya, isim-isim isyarah. Penting. Adapun alladzani atau alladzaini, begitu pula allatani atau allataini. Di sini fa innal arab yu'amiluha, dhamir-dhamir ini yu'amiluha mu'amalata al-muthanna. Maka kata-kata isim isyarah yang menunjukkan kepada dua, ya baik mudzakkar muannas, fa innal arab yu'amiluhu mu'amalatal mutsanna. Jadi orang Arab bersinggungan dengan kata ini sebagaimana mereka menghukumi mutsanna. Maksudnya apa? Dalam keadaan rafa alladzani allatani, dalam keadaan nasab dan jar alladzaini allataini. Kenapa Anda memilih istilah seperti ini? Fa innal arab yu'amiluhuma mu'amalatal mutsanna. Karena di kalangan ulama nahwu, kata-kata ini ada yang menyebutkan mu'rab, ada yang menyebutkan mabni. Kita akan masuk ke bab ini? Tidak. Pokoknya kita hukumi seperti hukumnya musanna, terlepas dari mu'rab atau mabni. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah al-asma al-mausulah. Al-asma al-mausulah. Isim mausul. Ya, ada alladzi, kemudian allati, alladzina, allai, allati untuk jama' muannasnya ya. Ini dia mabni. Adapun, ya. Adapun, ya Allah kok salah ya?
Taib. Umat, ini adalah isim mausul. Adapun ini isim mausul ini. Adapun alladzani, alladzaini, allatani, allataini, ini isim mausul. Fa'inal Arab yu'amiluhu mu'amalatan mutsanna, sama seperti itu. Adapun isim isyarah untuk yang dua apa? Hadzani, hadzani, hadzaini. Kemudian hatani, hataini. Ini dia lafaz isim isyarah untuk yang dua. Sama. Fa'innal Arab yu'amiluhu mu'amalatal mutsanna. Terlepas dia itu apakah mu'rab atau mabni. Kita tidak masuk ke bab ini. Yang penting orang Arab menghukumi seperti hukum musanna. Dalam keadaan rafa hadzani hatani, dalam keadaan nasab jar hadzaini hataini. Beres seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah asmaul istifham. Isim istifham. Contohnya seperti apa? Man. Menunjukkan man, siapakah. Ini isim. Kemudian aina, di mana. Kaifa, seperti itu. Ini isim-isim istifham. Kemudian nomor 5. Ba'du dzuruf. Sebagian dzuruf. Seperti idza, al-ana, haitsu, amsi. Ini sebagian dzuruf. Kemudian nomor 6. Asmaul af'al. Isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Ketika Anda bilang soh, soh. Atau Anda bilang sohin. Sohin. Ini kita bilang sohin ini apa artinya? Uskut. Diamlah. Sohin, uskut. Taib. Sohin, apakah dia isim? Kita bilang iya isim. Tandanya apa? Ini ada tanwin. Isim itu tandanya salah satunya adalah tanwin. Berarti sohin ini adalah isim. Tetapi memiliki makna seperti halnya makna fi'il, yaitu uskut. Maka dinamakanlah asmaul af'al. Ismul fi'il. Isim, tetapi memiliki makna seperti fi'il. Contohnya apa? Amin. Amin ini isim fi'il. Maknanya istajib. Semoga diijabah. Atau uffin. Wala takul lahuma uffin. Bimana atadajjar. Seperti itu. Kemudian nomor 7. Nomor 7 adalah al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad itu adalah bilangan, al-murakkabah itu yang tersusun. Ini adalah bilangan dari 11 sampai 19. Ya, kita bilang mabniun ala fathil juz'aini. Juz'aini. Gimana nulisnya? Juz'aini, itu ya. Mabniun ala fathil juz'aini. Juz'aini gitu ya nulisnya.
atau juz'aini. Ana lupa ya. Mabniun alal fathi al juz'aini gitu. Kita lihat nanti. Ya Allah, kok sampai lupa. Nulis saja. Mabniun ala fathil juz'ain. Dia mabni pada fathah al-juz'aini, pada dua bagiannya. Ketika ana bilang ahada asyara. Ahadanya mabni alal fathi, asyaranya juga mabni alal fathi. Maksudnya, dan ini diringkas dalam kata mabniun ala fathil juz'aini. Kayaknya juz'aini yang ini betul. Mabniun ala fathil juz'aini. Dalam dua bentuk, ahada dan asyara. Kecuali 12. Yaitu Ithna asyara dan Ithnata asyrata. Yang bagian pertamanya hukum musanna. Jadi rofa'nya dengan alif, mansubnya dengan apa? Ithnai atau Ithnatai. Ininya sama, asyara atau asyrata. Adapun bentuk keduanya itu asyara dan asyrata ini mabniun alal fathi. Seperti itu. Kita baca dulu kitabnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ustaz, yang tadi ketinggalan yang apa yang isna sama isnata itu apa tadi? Apa? Yang isna dan isnata itu mabni. Ithna dan ithnata itu dihukumi seperti hukum musanna. Dalam keadaan rofa, mu'rab dia mu'rab. Dalam keadaan rofa dia dengan alif, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Kalau dalam keadaan nasab dan jar, mansub atau majrur wa alamatu jarrihi wa alamatu nasbihi adalah aliyah. Seperti halnya musanna. Jadi ithna dan ithnata atau ithnai dan ithnatai dia itu mu'rab. Seperti hukum musanna pokoknya. Seperti itu. Adapun asyara dan asyratanya adalah mabni alal fathi. Seperti itu. Ada lagi? Silahkan. Bentar, rotai betul. 7. Taib. Kalau tidak ada, kita maju ke kitab. Kita lihat. Ad-darsul awal. Al-i'rab wal-bina. Kita sudah jelaskan apa itu i'rab, apa itu al-bina. Fil asma. Taib kita fokus ke dalam isim. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabni. Kita sudah bahas apa itu mu'rab, apa itu mabni. Jadi setiap kata yang kita baca kita sudah jelaskan ya. Apa istilah-istilah yang kita apa yang disebutkan mu'allif. Fal mu'rab, apa itu mu'rab? Ma taghayyara akhiruhu bisababil 'amil. Nahwu ja'al mudarrisu, sa'altul mudarrisa, sallamtu 'alal mudarrisi. Di sini ja'al mudarrisu dia berubah. Dia mu'rab. Kenapa? Kalau kita lihat ja'al mudarrisu, sa'altul mudarrisa, sallamtu 'alal mudarrisi, dia berubah. Tandanya apa? Tandanya dari dhamma, fathah, kasrah. Berarti dia dapat berubah. Dia berubah. Kemudian ada istilah di sini marfu'. Kita sudah jelaskan juga kenapa. Karena al-mudarris adalah kata yang mu'rab yang menempati tempat sebagai fa'il. Di sini mansub karena al-mudarrisa adalah isim yang mu'rab yang menempati tempat nasab dan dia kedudukannya sebagai
maf'ulun bihi. Salamtu 'alal mudarrisi kita bilang istilahnya majrur. Kenapa? Karena dia isim mu'rab yang menduduki tempat sebagai isim majrur biharfil jar. Taib. Wal mabni. Nah, isim itu ada yang mu'rab dan mabni. Apa itu mabni? Ma la yataghayyar, yang tidak berubah. Akhiruhu bisababil amil, disebabkan oleh amil. Ja'a haula'i, salamtu ala haula'i. Afwan, sa'altu haula'i, salamtu ala haula'i. Kita lihat amilnya ja'a, sa'altu, salamtu ala, ya. Ja'a, sa'altu, salamtu ala, sama-sama. Kalau yang di atas mudarrisu, al-mudarrisa, al-mudarris, kalau ini haula'i, berarti tidak berubah. Kita bilang mabni. Meskipun masuk padanya hukum yang atau amil yang sama kepada al-mudarris, haula'i tidak berubah. Maka haula'i ini adalah isim yang mabni yang menduduki kedudukan fa'il. Apakah kita bilang marfu? Tidak. Istilahnya apa? Fi mahalli raf'in. Sa'altu haula ini adalah maf'ulun bihi, kedudukannya ada penyebab dia masuk kategori nasab. Apa kita bilang mansub? Tidak. Istilahnya adalah fi mahalli nasbin. Ala haula ini adalah isim majrur biharfil jar. Apa kita bilang majrur? Kita bilang tidak. Kita istilahnya adalah fi mahalli jarrin. Kemudian mu'alif menyebutkan al-mu'rab wal mabni minal asma. Fokus. Siapa saja yang mu'rab dan siapa saja yang mabni di antara isim-isim itu. Al-asma'u kulluha mu'rabah. Isim itu seluruhnya mu'rab. Dan ini adalah hukum asalnya. Ma'ada al-fi'ati al-atiyah. Ma'ada selain al-fi'ati kelompok al-atiyah berikut ini. Ad-dhamair mithu huwa hum anta antum ana dhahabtu qalu, baik yang munfasil atau muttasil dia dalam keadaan rafa. Hadhihi dhamairu raf'i seluruh. Ra'aituhu as'aluka darabani. Ini adalah al-ha, al-kaf, dan ya ini adalah dhamir fi mahali nasbin. Kitabuhu daftaruha ismuka alaiha lana. Ini fi mahali jarrin. Seluruhnya dhamir-dhamir tersebut adalah mabni. Asma'ul isyarah. Hadha, hadhihi, dhalika, ulaika, hadhani, hatani. Di sini disebutkan mu'rabani. Hadhani, hadha, hadhihi, dhalika, ulaika ini mabni ya. Adapun hadhani, hatani, mu'rabani disebut mu'rab. Ini sebetulnya khilaf di antara ulama, diperselisihkan apakah dia mu'rab atau mabni. Ala kulli hal, hadhani, hatani, orang Arab itu sebagaimana mereka bermuamalah terhadap musanna, dihukumi seperti halnya hukum musanna. Al-asma al-mausulah, alladhi, allati, alladhina, atau allati. Ini semuanya mabni. Semuanya mabni. Adapun alladzani, allatani, mu'rabani, ini khilaf di kalangan ulama. Kemudian asmaul istifham, isim istifham seperti man, aina, ma, mata, kaifa. Ba'du dzurub, sebagian zaraf, idza, al-ana, haythu, amsi. Asmaul af'al, amina, uffin, ahin. Taib. Ini isim-isim fi'il kita sudah bahas juga. Jadi amin, istajib, ufin, atau dojjar, merasa sakit juga, ufin. Ahin juga sama. Aduh gitu ya kalau gitu. Merasa sakit. Al-a'dad al-murakkabah, bilangan-bilangan yang tersusun seperti ahada asyara, tis'ata asyara, asalisa asyara. Ini 11 sampai 19. Kemudian al-juz' al-awal, bagian pertama min isna asyara, yaitu isnanya.
mu'rabun. Bagian pertamanya ithnanya mu'rabun. Nahu yadrusu fil fasl ithna asyara taliban. Ithna ini mu'rab. Ra'aitu ithnai asyara taliban. Hadha ta'amu lithnai asyara taliban. Jadi ithna atau ithnai ini juz yang pertama, bagian yang pertamanya itu hukumnya apa? Hukum al-musanna. Dalam keadaan rofa dengan al-alif, tandanya ya. Dalam keadaan nasab dan jar dengan ya. Seperti itu. Kita sudah bahas. Sebetulnya ini ada sedikit lagi yang belum terbahas. Tapi ana rasa takut membingungkan ummahat. Takut terlalu banyak. Baik. Ummahat tugas untuk tamarin, dan ini kita akan biasakan. Setiap tamarin silahkan isi terlebih dahulu. Ana akan kasih mana saja yang harus dikerjakan. Silahkan isi, kerjakan terlebih dahulu. Nanti ketika daras itu, jadi bukan berpikir lagi. Ini jawabannya apa ya? Enggak. Ummahat sudah mengisi, sudah mengerjakannya. Soal yang pertama, ini PR. Harus dikerjakan. Ayin al-mu'rab wal mabni. Tentukan mana yang mu'rab dan yang mana yang mabni. Tentukan ya. Ma alamatul i'rab al-asliyah fil ismi. Tanda-tanda i'rab yang asli dalam isim itu apa saja? Ini dua yang wajib. Kalau yang sisanya belum. Kemudian nomor 10. Nah, ini sebetulnya kita memang harus membahasnya terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Itu saja dua dulu. Nomor 1 dan nomor 2 itu yang wajib dikerjakan. Insya Allah pekan depan kita mulai kembali. Dan seperti itu. Ya, silahkan ummahat, sekali lagi ana mohon kaidah yang tadi ana jelaskan mohon ditulis kembali, kemudian rangkum, ringkas kembali dengan bahasa sendiri sampai betul-betul mengerti. Nanti pekan depan kalau ada yang belum dapat dipahami, masih bingung, silahkan tanyakan kembali. Harus betul-betul sampai mengerti. Ya, seperti itu. Tetapi kalau di murojaah dan tidak, kemudian ketika mengulang juga tidak, ketika ada tadribat atau latihan-latihan tidak bisa, nah itu jangan salahkan anak. Seperti itu. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan perdana jilid ketiga ini. Semoga materinya dapat difahami. Kita cukupkan ummahat. Terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.